Di balik kacamata hitam, seorang gadis menari. Gerakannya seperti berasal dari dunia lain. Maksud saya, seperti bukan manusia yang menari. Seolah ada energi asing yang menggerakkan tubuh penari itu. Tarian sintren, sebuah tarian mistis dari pesisir Jawa. Yang bahkan banyak yang menyebutnya sebagai tarian roh bidadari. Sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuh penari itu? Dan memangnya ada apa nih? Kok sampai-sampai ada bidadari yang rela turun ke bumi hanya untuk menari? Saya Satrio Komsin, segera kita cari tahu sejarahnya. Dilakukan oleh seorang penari yang berkacamata hitam, dan gak sembarang penari bisa menarikan tarian ini. Konon katanya saat beraksi, penari ini dirasuki oleh sesosok gaib, Dewi Lanjarsari, penguasa alam gaib di Pulau Jawa. Tari sintren ini dikenal juga dengan tarian roh bidadari, sebuah tarian yang sangat-sangat dikenal di pesisir Pulau Jawa. Bahkan banyak sekali orang di pesisir Pulau Jawa yang menganggapnya sebagai sebuah kesenian yang berbau-bau mistis. Tetapi, buat mereka yang di luar Pulau Jawa, atau barangkali orang-orang yang pernah menyaksikan tarian ini adalah sebuah kesenian yang sangat-sangat ikonik, terlebih lagi yang berasal dari sebuah kota yaitu Cirebon. Yang paling menarik dari tarian ini adalah saat beraksi penarinya ini setengah kesurupan atau bahkan kesurupan lah boleh dibilang. Tubuhnya seperti dikendalikan oleh roh asing yang berasal dari luar tubuhnya, sehingga tubuh sang penari itu dapat menari dengan gemulai. Dan banyak yang percaya bahwa roh yang merasukinya adalah roh para bidadari yang turun dari langit ke bumi hanya untuk menari. Nah, di sini setelah aku mencari tahu dari beberapa literasi, ternyata ini semuanya ada sejarahnya. Asal muasal tarian ini adalah berasal dari kisah cinta Raden Sulandono yang jatuh cinta kepada seorang putri bernama Dewi Sulasih. Kisah cinta mereka itu sangat-sangat dalam. Perasaan mereka begitu dalam satu sama lain. Tetapi sangat disayangkan, kisah cinta ini harus terhalang oleh restu orang tua. Terlebih lagi dari orang tua dari pihaknya Dewi Sulasih. Ayahnya nggak mau mereka ini menikah. Pada akhirnya Raden Sulandono memutuskan untuk menjadi pertapa saja. Sedangkan Dewi Sulasih sebagai seorang putri, dia memutuskan untuk menjadi penari. Loh kok bisa sih satu jadi pertapa, satu jadi penari? Konon katanya, hanya dengan cara inilah mereka berdua dapat bertemu. Wah, makin aneh nih kayaknya nih. Satu pertapa, satu penari kok bisa ketemunya di mana? Ya, pertemuan yang dimaksud di sini adalah bukan pertemuan fisik, melainkan pertemuan gaib. Ketika Raden Sulandono bertapa dan Dewi Sulasih menari, dan di saat Dewi ini menari inilah rohnya dapat keluar dari raga Dewi Sulasih. Lantas bagaimana nih kalau rohnya keluar dari raga, lantas raganya gimana? Kan nggak bisa nari lagi, harusnya mati dong. Nah, disinilah peran dari roh bidadari itu, yaitu turun dan merasuki tubuh dari Dewi Sulasih agar tubuh tersebut dapat tetap menari. Sehingga orang-orang di sekelilingnya yang melihat Dewi Sulasih yang tadinya sedang menari, nggak kaget jika tiba-tiba tubuh itu pingsan tergeletak gak berdaya. Karena orang-orang di sekelilingnya tetap bisa melihat tubuh itu menari. Padahal bukan roh Dewi Sulasih lagi, tetapi roh para bidadari yang turun yang sengaja masuk ke dalam tubuh Dewi Sulasih, mengendalikan tubuh tersebut agar tetap bisa menari. Sebenarnya ada banyak versi mengenai sejarah tarian ini, tetapi versi yang tadi itulah yang paling populer di pesisir Pulau Jawa. Ada juga yang menganggap tarian sintren ini sebagai tarian penghubung antara manusia di zaman sekarang di alam nyata ini dengan roh para leluhur. Seperti halnya kita tahu, zaman dahulu kala berabad-abad yang lalu, kepercayaan terhadap kekuatan roh leluhur di tanah Jawa atau bahkan di seluruh Nusantara itu memang sangat kental. Dan itu sepertinya untuk khususnya di pesisir Pulau Jawa masih dipercaya sampai sekarang. Sehingga tarian ini akan terus digelar hanya untuk menghubungkan roh para leluhur, energi-energi dengan entitas yang lebih tinggi tersebut dapat terhubung dengan manusia yang masih hidup di dunia nyata ini. Hal lain yang membuat tarian ini terasa begitu mistis dan sakral, adanya persyaratan bahwa sang penari haruslah masih gadis dan masih merupakan perawan asli atau perawan suci. Jadi nggak bisa kalau kalian udah menikah itu menjadi penari sintren. Dan yang unik,
Gerakan tarian di dalam tari sintren ini nggak ada koreografinya. Dengan kata lain, gerakan yang tercipta ya tercipta gitu aja. Gimana roh itu mau menggerakkan tubuh si penari itu ya seperti itulah gerakan tariannya. Jadi nggak ada koreografi khusus untuk tarian sintren ini ya guys. Panjang pertunjukan tarian sintren biasanya akan didampingi oleh dalang sintren atau pawang untuk mengendalikan jalannya pertunjukan tari sintren ini agar berjalan lancar, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, musik yang menjadi iringan saat tarian ini digelar itu juga nggak ada pakemnya. Biasanya ini merupakan request dari sang penari sendiri saat kerasukan. Nah, fungsi si pawang atau dalang sintren sendiri salah satunya adalah untuk menyampaikan keinginan roh tersebut yang merasuki tubuh penari, untuk mengatakan kepada pemusik dia ingin diiringi dengan lagu atau musik jenis seperti apa. Unik banget ya. Setelah musik diputar atau dimainkan, biasanya tubuh sang penari yang sudah dimasuki roh para bidadari ini berlenggak-lenggok dengan sendirinya menyesuaikan dengan alunan musik yang sudah dimainkan. Biasanya pergelaran tarian ini dimulai dengan seorang penari yang diikat badannya dengan mengenakan pakaian yang tertutup tapi belum pakai baju penari. Kemudian si penari itu dimasukkan dan dikurung ke dalam kurungan ayam yang sudah ditutup dengan kain batik khas Cirebon biasanya. Dan tiba-tiba dalam waktu beberapa menit saja saat kurungan itu dibuka, baju penari itu sudah berubah menjadi kostum lengkap dan siap untuk menarikan tarian sintren ini. Jadi kayak ada unsur-unsur sulapnya gitulah. Ada yang mengatakan ini adalah sebuah trik, ada yang mengatakan ini adalah sebuah keajaiban. Di luar trik ataupun keajaiban dan di luar roh siapa yang masuk dan merasuki tubuh penari sehingga bergerak dengan sendirinya seperti itu. Apakah benar ini adalah roh para bidadari? Apakah benar ini adalah roh penguasa Pulau Jawa yaitu Dewi Lanjarsari? Setidaknya kita di sini sebagai generasi sekarang haruslah menghargai ini sebagai sebuah kesenian yang ikonik, sebuah warisan leluhur yang harus kita lestarikan dan harus kita cintai. Nggak rela kan kalau yang unik-unik ini harus hilang, tergilas dengan tarian-tarian modern dari Korea sana. Oke guys, sebelum aku undur diri, izinkan saya ingin menyapa kalian yang menulis komentar di kolom komentar. Ada Widiani dari Wonosobo yang merupakan pendatang baru di kolom komentar, padahal dia sudah sering dan selalu nonton video aku. Thank you banget Widiani. Eliza yang selalu hadir dari Banyuwangi, dan kemudian juga ada Aira yang nggak tahu sih kamu di mana. Sebutin dong kamu di mana, di Palembang kah atau di Jakarta atau di mana? Silahkan sebutkan. Juga Salim Kaili, juga Kubaidan yang nggak hadir nih. Kemana kamu? Thank you banget karena dukungan kalian melalui komentar-komentar itu membuat aku jauh lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Saya Satrio Homsin undur diri. Jika ada lebih dan kekurangannya saya mohon maaf, dan jika ada informasi yang barangkali ingin kalian tambahkan tentang tarian sintren ini, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Sampai ketemu di konten berikutnya dan membahas tarian-tarian dan budaya serta kesenian Indonesia yang lain di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral. Bye.